2, tapi 6-6-nya ini bisa dipakai berikatan. Jadi ternyata di sini membentuk XY6 sehingga nah udah ketahuan nih. Kalau XY6 berarti kan seperti ini. 4 mendatar, 1 ke atas dan ke bawah. Ini adalah bentuk dari oktahedra. Nih. Kayak gitu. Yang belakang sana. Nah, segi 4 piramid ke atas dan ke bawah namanya oktahedra. Nomor 7 masih bentuk molekul. Ya, silakan. A dengan nomor atom 5 membentuk AY3. Bentuk molekulnya adalah apa? Tentu saja kita buat konfigurasi elektronnya ya, karena ini nomor atom yang diketahui bukan golongannya. Jadi A memiliki konfigurasi 2, 3. Berarti elektron valensi A adalah 3. Kalian gambar A dikelilingi oleh 3 elektron, gitu caranya. Kemudian mengikat Y. Y-nya tentu ada 3. Nih, Y3. Berarti Y nyumbang 1 juga. Y tadinya ini nomor atomnya 9, berarti dia ada 7 elektron valensi. Kalau mau dilengkapi seperti ini. Nah, satu lagi. Nah, jadi bentuk molekulnya apa? Siapa yang mau menjawab? Segitiga planar. Faiz Marzuk. Ya. Segitiga planar. Segitiga planar, betul. Atau disebut juga segitiga datar. Atau disebut juga segitiga sama sisi. Sama sisi. Sudutnya adalah 120 derajat. Gitu ya, segitiga. Ini kayak gini. Boleh disebut segitiga planar. Kalau segitiga datar, planar juga boleh. Atau trigonal, planar, segitiga sama sisi. Kemudian nomor 8. Di antara senyawa berikut yang ikatannya polar, tetapi molekulnya non-polar. Molekulnya non-polar. Yang manakah? Coba dijawab. Ibu tunjuk lagi. Klaura. Klaura, coba silakan dijawab. Jangan takut salah. Pak Klaura? PCl3, Bu. PCl3 ini. PCl3 itu senyawanya polar atau non-polar. Kita lihat dulu. P mengikat P golongan berapa, Klaura? P golongan berapa? NPAS, narapidana Amerika Serikat, SBBI. Golongan 5. 5. Kalau golongan 5 berarti dia memiliki elektron valensi 5. Yang 3, ini kan PCl3, yang 3 dipakai berikatan dengan Cl nih. Karena PCl3 berarti masih ada sisa sepasang elektron bebas. Berarti ini menjadi tidak simetris. Maka kalau menjadi tidak simetris berarti PCl3 adalah senyawa yang polar. Padahal di sini molekulnya non polar, bukan ini jawabannya berarti. Ya. Coba cari yang mana?
Ada yang lain mau membantu Laura? Begitu ya caranya. Caranya menentukan sambil dilihat ini golongan berapa. Intinya gitu. Atau pusatnya ini golongan berapa. Terus yang diikat berapa? Berarti kalau dia golongan 5A, berarti PET-nya 3, masih ada sisa. Satu pasang, 1 PEB. Nah, lihat di tabel. 3 PET, 1 PEB. Itu adalah segitiga piramid. Gitu. Sama seperti NH3. Ya, siapa yang mau bantu jawab ini? Apa? Mau diganti apa jawabannya? Laura? Masih Laura atau yang lain membantu? Maksudnya ikatan polar itu apa, Bu? Ikatan polar. Ikatan polar itu kalau seperti ini, H dengan H, polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar. Kalau H dengan Cl? Polar. Polar. Kalau dua atom berikatan, beda jenis, maka dia polar. Nah, di sini cari yang beda jenis. Ini P dan Cl polar, tapi molekulnya tetap polar ini. N dengan H polar karena beda atom. Nah, molekulnya tetap polar juga. NH3 dan PCl3 kan sama jenisnya, segitiga piramid. Nah gitu, ketika sudah membentuk molekul, dia non-polar. Ketika melihat ikatannya, misalnya N dengan H, P dengan Cl, ini ikatan polar. Gitu. Nah, coba yang mana? Berarti CH4 Yang ya, Bu? molekulnya non-polar, nggak ada yang lain, jawabannya hanya satu. CH4 ya, Bu. CH4. Yang Simetris lain soalnya. polar semua ini kan. Ya, jadi C dengan H ini kan polar. Tapi setelah membentuk CH4, molekulnya adalah non-polar. Ingat, C atom ini, atom C itu golongan 4A. Terus mengikat 4 buah H. Bentuk molekulnya apa? Apa bentuk molekulnya? Tetrahedral. Tetrahedral. Benar. Nah, ingat ini 4 ini C ini golongan 4A. Berarti elektron valensinya 4. Keempat-empatnya dipakai berikatan jadi 4 PET. PEB-nya 0. Lihat di tabel. Ya. Gitu caranya. Ini kalian tentang ini masih banyak yang apa namanya? Ragu ya, diperdalam lagi. Lihat tabelnya. Berikutnya nomor 9. B memiliki nomor atom 5, F 9. Maka pernyataan yang tidak tepat, yang salah. Untuk senyawa BF3. Ayo. Buat konfigurasinya. Pernah saya sampaikan bahwa BE dan B walaupun dia termasuk di golongan logam, tapi BE dan B adalah semi logam. Sehingga dia tidak berikatan ionik. Coba dijawab oleh Ibu pilih. Siti Zahra. Yang B. Yang mana?
Tidak terdapat pasangan elektron bebas. Ini kita nyari yang salah, Zahra. Udah tahu ya, yang tidak tepat. Ikatannya kovalen. Ini benar ya. Benar. Jadi jangan dipilih. Tidak terdapat pasangan elektron bebas. Benar. Ada satu. Kenapa benar? Atom pusatnya saja yang dilihat. B-nya itu memiliki elektron valensi berapa? 3. 3. Semuanya dipakai berikatan kan dengan F? Habis nggak nih? Habis-habis. Berarti ini Benar ini juga. benar. Jangan dipilih. Bentuk molekulnya adalah segitiga datar. Ini kan tadi sudah. Persis ini. Nah, tadi kan jawabannya ini. Ya kan? Jadi, C benar nggak? Benar. Benar, Bu. Benar, jangan dipilih. Kemudian, harga momen dipolnya adalah 0. Kalau momen dipolnya 0 itu adalah simetris. Kalau simetris, dia non-polar. Nah, ini tadi simetris nggak? Bentuknya kan segitiga datar, segitiga sama sisi. Simetris. Simetris. Berarti benar. Jangan dipilih. Satu-satunya tinggal E. Tapi benar apa enggak ini? Dalam air membentuk ion B3+ dan F-. Yang bisa membentuk ion adalah senyawa berikatan ionik ya. Jadi kalau ini tidak bisa membentuk ion dalam air. Nah, ini yang dipilih. Tuh. Sekarang terakhir nomor 10. Manakah molekul di bawah ini yang memiliki momen dipol tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan 0. Artinya pertanyaannya apa ini? Yang polar. Yang asimetris. Yang tidak simetris. Atau dengan kata lain, yang Polar. polar. Ya, benar. Coba cari yang polar. 2S. H2S, benar? CH4, CCA4 ini sama ya, mirip karena ini sama bentuknya tetrahedra. BF3 tadi sudah diulang-ulang, segitiga datar. CO2 ini linier. Jadi H2S ini yang bengkok. H2S sama dengan H2O. Karena O dan S satu golongan. Jadi ini 2 PET dan 2 PEB. Maka bentuknya bengkok. Gitu. Oke. Sudah selesai 10 soal. Ini masih ada yang terkendala jaringan nih, kayaknya siapa ya? Ibu katanya kelempar-lempar terus. Siapa? Zilfa, Bu. Oh, Zilfa dengan Yunda, Bu, tapi Yunda. Oh, salah jaringan juga. jaringan juga. Waduh, kasihan ya. Sepertinya bisa belum tahu. Nanti masih ada latihan soal. Bisa dikerjakan lagi. Nah, sekarang kita main Kahoot ya. Mau nggak? Jaring. Mau. Ayo. Mau Ibu. Kalau jaringan Terus. siap sih, oke. Buat seru-seruan aja ya. Oke, biar ini gampang-gampang kok ini.
gampang-gampang. Pilihannya cuma 4 kan, jadi lebih simpel dan ini dibuat lebih sederhana. Ayo kita mulai. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Nah, ini pinnya 995.062. Laura. Fatan. Ya, ini di Kahoot ini bisa saya bisa merekap juga nilainya. Kalau nilainya bagus, nanti saya pertimbangkan buat ganti nilai tugas kalau tugasnya kurang nilainya. Kita tunggu. Oh, kurang lagi. Siapa ini QWERTY hilang. Ini Silva udah datang, alhamdulillah. Dua orang lagi siapa ya? Oke, udah 18. Ini waktu mengerjakannya 20 detik, ya lumayan agak lebih lama dibanding yang kemarin. Ibu kemarin terlalu cepat. Nah ini mudah-mudahan ada waktu lah buat coret-coret. Siapin kertas ya mungkin biar bisa cepet nanti mungkin. Mister Kahoot siapa? Ganti. Sudah? Masih nambah satu lagi ya mungkin? Kamu nggak bisa. Hah? Pakai nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Oh, Sinyalnya lagi kenapa? nggak membantu. Oh gitu. Pakai HP, Paki? Enggak, Bu. Nggak ada. Ya udah kamu tulis tangan. Apa? Ya tetap cepet-cepetan. Nanti kan
bisa buat latihan soalnya ini. Afonso. Udah berarti nggak ada yang ditunggu lagi. Oke, kita mulai ya. Siapa tahu bisa pakai nyusul. Pakai laptop ya? Enakan pakai HP mungkin. Oke, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatan kimia. Senyawa berikut berikatan ionik. C6H12O6 KBr CH4NH3. Ya, alhamdulillah. Yang menjawab benar ada 10 orang. Keren. Ya. Berarti udah paham. Yang lain mungkin salah klik ya. Mungkin jadinya geser jawabannya. Oke, lanjut. Siapakah Akmal? Wow. Keren. Fakih, benar kan jawabannya? Benar, Bu. Oke. Lanjut ya. Soal kedua. Senyawa berikut berikatan kovalen adalah NH3, BaCl2, Ki, CaO. Iya benar. Alhamdulillah 14 yang menjawab benar. Oke. Yang belum benar waspada. Nih, soal ketiga. Siap-siap. Akmal masih memimpin. Soal ketiga. Senyawa H2O memiliki bentuk molekul apa? Linear, segitiga datar, bengkok, bujur sangkar. Salah pencet saya, Bu. Salah pencet. Iya, ini kenapa linear jadi banyak ya? H2O itu bentuknya bengkok. Yang linear itu hanya BeCl2, CO2 itu. XeF2 yang ya karena H2O punya 2 PeB dan punya 2 PeT turunan dari tetrahedral. Jadi tidak mungkin lurus dia bengkok. Bengkok atau bends atau planar V nama lainnya itu. Banyak. Tapi 10 orang 50% sudah menjawab benar. 50% lebih. Iya, Akmal bertahan. Ayo, selanjutnya soal keempat. Senyawa yang memiliki bentuk molekul tetrahedral adalah SF4, SnCl4, H2O, CCl4. Iya, bagus. Ini masih ada yang jawab SF4. SF4 itu bentuknya adalah apa? Tetrahedral terdistorsi. Jadi bukan tetrahedral dia, ya. Dia disebut bidang 4. Ya, bidang 4 atau jungkat-jungkit atau sisau. Tuh.
Oke, 10 orang benar. Lanjut. Wah, Akmal tergeser oleh Azra. Ini Azra tuh Ahmad Azra bukan? Yang absen 1. Iya, Bu. Oke, sip. Lanjut nih Fakih ada bisa, alhamdulillah. Lanjut ya. Titik terakhir Bu tadi masuk. Oh, oke, ini lanjut. Senyawa berikut yang memiliki titik didih tertinggi adalah HF, HCl, HBr, HI. Iya, Recording in progress. telat nih Ibu ngerekamnya. Ini kok yang menjawab HF 7 orang. Ayo, kenapa HF tertinggi? Kemarin materinya karena Ikatan hidrogen. memiliki ikatan hidrogen. Nah, jadi dia menyimpang, seharusnya memang HI, tapi kekuatan ikatan hidrogen itu lebih kuat dibandingkan dipol-dipol. Nah, jadinya efeknya lebih besar terhadap gaya tarik antar molekulnya. Oke, lanjut. Iya. Azra, Akmal naik lagi. Berikutnya soal ke-6. Senyawa berikut bersifat non-polar adalah PCl3, PCl5, NH3, H2O. Baca. Jawabannya adalah PCl5. Kenapa PCl5 non-polar? P, golongan berapa tadi kita udah bahas? Dibentuk P, golongan? P golongan 5. 5. Kemudian berarti elektron valensinya kan 5. Kelima-limanya dipakai berikatan dengan Cl. Maka tidak ada PEB-nya. Semua yang tidak ada PEB-nya boleh disimpulkan gitu kan? Semua yang tidak ada PEB-nya berarti dia non-polar. Ingat itu. Tapi jangan dibalik. Kalau punya PEB berarti polar, belum tentu. Oke. Lanjut ya. Iya. Azra masih memimpin. Lanjut, senyawa berikut yang memiliki titik didih terendah. CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Bagus. Ini kemarin ada ya, di materi, di PPT ada. Oke. Kenapa CH4 terendah? Karena molekulnya paling kecil dibandingkan yang lain. Semakin tinggi MR, maka semakin tinggi titik didihnya. Kecuali yang memiliki ikatan hidrogen. Oke, lanjut. Iya. Berikutnya, soal ke-8. Perhatikan rumus Lewis berikut. Ikatan kovalen koordinat ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4. Iya, benar. Banyak yang benar, alhamdulillah. Nomor 2 ya. Oke, nanti saya jelaskan di
Kemarin udah saya jelaskan juga kan ya? Udah belum? Gambar NH apa tuh tadi? NH3BF3 ya. Lanjut, kita lanjutin dulu. Nanti kita bahas. Masih dipimpin oleh Azra. Soal ke-9. Ikatan dalam senyawa berikut berikatan kovalen polar H2N2 ClF O2. Iya, benar. Mayoritas menjawab benar. ClF. H2 itu atomnya sama jenisnya, berarti nonpolar. N2 juga nonpolar, O2 juga nonpolar. ClF ini atomnya beda, jadi dia yang polar. Oh, ini stabil urutannya. Oke, kita lanjutkan soal ke-10. Interaksi antar molekul berikut adalah interaksi dipol dan dipol sesaat. Dipol sesaat. Yang mana? HCl H2, NH3H2O, O2O2, NaCl H2O. Dipol sesaat. Yang mana dong? Dipol itu dipol permanen, berarti senyawa yang polar. Yang polar dengan dipol sesaat. Dipol sesaat itu adalah yang non-polar. Jadi jawabannya adalah A. HCl H2. Kalau yang coklat ini O2 itu berarti dipol sesaat, dipol sesaat. Kalau di sini kan maksudnya dipol aja itu dipol permanen, ya. Yang dinamakan dipol itu dipol permanen. Kalau dipol sesaat ada tambahannya. Jadi bukan yang coklat ya, tapi yang merah. Gitu. Wih, Azra tetap memimpin. Fakih menanjak. Soal ke-11. Soalnya ada 15. Interaksi antar molekul berikut adalah gaya dispersi London. Terdapat dalam senyawa H2O, HCl, Na, HF. Iya. Yang mana harus jawabnya jawabannya? Yang coklat, neon, yang non-polar. Gaya dispersi London yang tidak ada polar-polarnya. H2O polar, KCl itu ionik, sangat polar, namanya juga heteropolar, beda kutub, itu beneran polar ya. Jadi HF apa? Dipol permanen, bahkan ikatan hidrogen. Nah, ya cari yang non-polar neon. Hanya 5 yang benar. Nah, ini. Berikutnya. Senyawa berikut yang semuanya berikatan ionik. CaS, K2O, BaCl2, NO2, NH3C, CA4, C25OH, dan Na2O. Iya, CaS dan K2O. Ikatan ionik adalah yang keduanya yang terdiri dari logam dan non-logam. Cari yang dua-dua senyawanya itu semuanya terdiri dari logam dan non-logam. Ini yang A. Mayoritas benar, tapi yang salahnya masih menyebar. Ini berarti, coba BaCl2 memang ionik, tapi NO2-nya bukan. NH3 dan CCl4 kovalen, non-logam semua. C2H5OH
kovalen, tapi pasangannya di sini ada Na2O. Na adalah logam. Jadi bukan itu jawabannya. Iya, Azra. Lanjut. Soal ke-13, di dalam senyawa NH4Cl terdapat ikatan ionik kovalen dan kovalen koordinasi. Benar atau salah? Wah, berimbang ini. Seharusnya benar jawabannya, ya. Tapi separuhnya menjawab salah. Kemarin udah dijelasin belum? Ikatan kovalen, ikatan ionik, ini kan ada pertanyaan tuh kemarin. NH4Cl itu ikatannya apa? Nah, ini. Antara N dengan H berikatan kovalen. Antara N dengan H yang satu tambahannya adalah kovalen koordinasi. Antara NH4 plus dan Cl minus itu ionik. Jadi ada 3 jenis ikatan di dalam NH4Cl. Nah, ini komplit nih, udah datang semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu, maaf aku telat. Saya Lanjut. dari Iya. maaf Ini gangguan sinyal. Yunda. iya Ibu. Dari akhir pelajaran fikih sampai tadi barusan dapat. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kita lagi review latihan soal ya melalui Kahoot. Mudah-mudahan nanti kita latihan lagi. Mudah-mudahan udah lancar ya. Lanjut, 2 soal lagi. Azra masih bertahan. Soal ke-14, benar atau salah? Bentuk molekul dari SF6 adalah trigonal bipiramidal. Iya, bagus. Jawabannya adalah yang merah ya, yang salah. Harusnya apa? SF6 tadi sudah ada? Oktahedral. Oktahedral. Betul. Kalau trigonal bipiramidal itu adalah bentuk molekul dari apa? PCl5. Betul, PCl5. Bisa PCl5, bisa PBr5 gitu ya. Bisa PF5 atau PI5, semua yang Cl-nya diganti halogen. Bisa juga diganti H, PH5 misalnya. Lanjut, soal terakhir. Wah, ini tanda-tanda juaranya adalah Azra. Satu lagi terakhir. Senyawa ClF3 memiliki bentuk molekul apa dan bersifat apa? Planar T nonpolar, planar T polar, segitiga datar nonpolar, segitiga sama sisi polar. Iya, bagus. ClF3 bentuk molekulnya adalah planar T dan bersifat polar. Masih ada yang salah, nanti dipelajari lagi tentang bentuk molekulnya ya. Siapakah juaranya? Zendi nomor 3. Akmal nomor 2. Azra nomor 1. Nomor 4 dan 5 adalah Arinda dan Fakih. Alhamdulillah. Meskipun menyusul ya, Fakih bisa menanjak. Oke. Alhamdulillah. Next apa? Oke. Kita lihat full reportnya.
playernya sempat 25 ya. Oke, sebentar. Nah, ini hampir benar semua. Azra 93%. Bagus ini ya. Ini. Ya, Mr. Kaute siapa? Bisa dicari, tinggal satu kan. Nah, nanti Ibu cari. Sekarang dari pertanyaannya. Nih. Mana yang kira-kira pengen dibahas yang mana? Yang ada gambar itu ya tadi. Oh, NH4CL ya? Kemarin udah. Iya Bu, yang NH4CL yang ion kovalen sama kovalen koordinasi itu Bu. Oke, apalagi? Iya, Bu. Yang mana nomor berapa? Kalau misalnya nomor 13 Bu. NH4CL. Tidak, ya ini nanti bahas. Mana lagi? Yang itu Bu, yang gaya dispersi London. Oh ya, Sama yang ikatan nomor berapa koordinat ya? tadi. Ini nomor 11. Interaksi antar molekul berikut ada. Oke. Yang tadi jawabannya neon ya. Lagi? Yang itu masukkan Bu tadi yang kovalen koordinat nomor 8. Gambarnya kelihatan nggak? Ini gambarnya? Iya Bu. Udah Bu. NH3, BF3. Oke, nanti kita bahas. Tapi ini yang menjawab benar 14 orang ya, bagus. Oke. Ada lagi? Sudah ya, kita bahas saja. Tutup ya. Ganti dengan nanti kita latihan soal ini. Nih. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang di Kahoot tadi supaya apa? Ini saya numpang di halamannya aja. Ini lumayan banyak, ada 28 soal ya. Sudah Ibu upload di bahan ajar, ini untuk latihan saja. Nah. Coba, tadi soalnya adalah NH3N mengikat H, mengikat H, ini masing-masing menyumbang 1 H-nya. Nah, berarti elektron yang dimiliki oleh N masih ada 2 lagi kan, yang tidak berikatan. Pada NH3 seperti ini. Kemudian ada senyawa BF3. B hanya memiliki 3 elektron valensi. Berikatan dengan 3 buah F. Begitu. Saya lengkapi F-nya. Oke. B hanya dikelilingi oleh 6 kan ini awalnya. 6 dari F ini seperti ini. Ini adalah milik N. Nah, karena masih ada sepasang elektron bebas yang dimiliki oleh N,
sedangkan B ini untuk menjadi oktet masih kurang 2, maka ini bisa bergabung. NH3 bersenyawa dengan BF3, maka menghasilkan NH3 BF3. Gitu, nyambung ini. Nah, berarti ini tandanya apa? Arah panahnya adalah NH3 gini. Nah, ini panahnya dari N ke B. Gitu. Ini adalah kovalen koordinasi atau kovalen koordinat yang berasal dari N. Oke, jelas ya? Nah, sekarang yang belum adalah NH4Cl. Sama ini. N mengikat 3 buah H. Ini H-nya nyumbang. Nah, kayak gini. Masih ada sepasang elektron bebas yang dimiliki oleh N. Nah, ini oktet nih. Polar. Ya kan? Nah, berarti karena ada pasangan elektron bebas, ini masih bisa berikatan dengan atom lain tanpa atom itu menyumbang elektron seperti ini tadi B. H ini nggak nyumbang. Terus elektronnya dikemanakan? Dilepas. Karena dilepas, maka ini kita kurung. Ini menjadi bermuatan positif. Karena elektron dari salah satu H ini tadi dilepas. Nah, kalau dia bermuatan positif, ini, maka ada atom lain yang menerima elektronnya. Misalnya ini, Cl. Nah, ini elektron yang berasal dari H, senyawa NH, dari ion NH4+ tadi. Ini saya kasih tanda silang. Maka Cl ini menjadi Cl-. Nah, interaksi atau ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif ini adalah ikatan ionik. Di dalam N dengan H ini kan sama-sama nyumbang. Berarti ini ikatan kovalen. Jadi ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik antara NH4+ dengan Cl-. Masih ada lagi ini tadi. Ini tadi adalah ikatan kovalen koordinat atau koordinasi. Nah, gitu. Jadi ada 3 jenis ikatan yang terdapat dalam NH4Cl. Begitu ceritanya. Ada lagi nggak? Apa tadi yang belum ya? Oh, yang gaya dispersi London. Gaya dispersi London itu misalnya kok nggak mau? Apa ya? Misalnya gini, H dengan H. Molekul lain H dengan H. Ini adalah molekul nonpolar, ini juga nonpolar. Tapi karena mereka kadang-kadang berdekatan, kadang-kadang jauh, kadang dekat, nah, dan bergerak, maka ini sewaktu-waktu ini bisa menjadi lebih positif, ini menjadi lebih negatif. Nah, kalau ini lebih positif, maka dia berinteraksi dengan yang lebih negatif. Ini jadi ada interaksi. Ini nonpolar ya, ini nonpolar kan? Maka interaksi ini dinamakan gaya dispersi London atau dipol sesaat. Dua kutub yang berbeda tapi hanya sesaat-sesaat saja. Nah, kembali lagi karena pada dasarnya dia adalah nonpolar gitu. Begitu juga terjadi pada atom yang monoatomik yang kemarin pada contoh itu adalah kripton. Nah, kripton ini monoatomik, ini ada kripton juga monoatomik.
Sewaktu-waktu ini bisa menjadi lebih negatif, ini lebih positif gitu, interaksi. Kembali lagi gitu. Jadi untuk senyawa-senyawa yang non polar ini adalah tadi kan pilihannya adalah Ne, ada pilihan lainnya H2O, apalagi HCl gitu yang semuanya adalah polar. Pilih yang non polar satu-satunya Ne. Tuh. Oke, kayaknya udah ya. Yang tadi masih salah itu. Ada pertanyaan? Cukup. Nah, ini adalah soal latihan. Oh ya, kalau 10.5 ngumpulin, sebentar, saya lupa. 10.5 LKPD 2 ngumpulin nggak? Atau saya kasih yang KMTT ya? KMTT, oh yang 20 soal ya? Iya, yang Yang 20 soal. Oke, Ibu tunggu jawabannya sampai hari Ahad ya. Hari Ahad nanti Ibu akan kirim jawabannya di bahan ajar kalau sudah ngumpulin semuanya sebelum ulangan. Ibu kasih kuncinya. Nah, ini untuk latihan. Ketika latihan kemudian ingin mencocokkan jawaban, silakan wapri ya. Ini kita jawab dulu sekarang nih. Ya kayak tadi. Gampang ini. Mestinya sudah bisa. Ini ada yang chat. Ya, silakan. Pasangan senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa ion adalah, ayo, siapa yang mau jawab? Lucy? Ya, Bu. Yang mana, Lucy? Ion, berarti ada logam dan non-logam. Yang bukan Yang apa? KBR. Natrium Iya. klorida sampah. Iya, ini ya, NaCl dan KBr. Yang keduanya adalah logam dan non-logam. Oke, betul. Berikutnya, soal nomor 2. Nomor atom P, Q, R, dan S adalah ini. 6, 9, 11, 18. Pasangan unsur yang diharapkan membentuk ikatan ion. Yang mana? Buatlah konfigurasi elektronnya kalau kayak gini. RQ. Apa? RQ. P dan R sama Q. R dan Q. Iya, ini R adalah 281, berarti ini dilepas. Q itu 27, dia akan menerima elektron. Nah, ini. Maka ini membentuk ikatan ionik. Tuh. Berikutnya. Suatu senyawa dengan rumus molekul XY. Jika konfigurasi elektron X adalah ini, dan konfigurasi elektron atom Y adalah ini, maka memiliki ikatan apa? XY, X dan Y ya, nanti senyawanya bukan rumus molekulnya XY. Ya, ya pas ini. Mempunyai ikatan apa? Lihat elektron valensinya. Elektrovalen. Iya, ini cenderung melepas elektron ya. 3s2-nya 2 elektron jadi cenderung dilepas. Ini menangkap elektron. Nah, jadi ikatannya adalah kovalen. Kovalen maaf. Ikatan ionik.
Nama lain dari ikatan ionik adalah elektrovalen. Jadi ini jawabannya. Nama lain dari ikatan kovalen itu nama lainnya adalah homopolar. Gitu. Nomor 4, pasangan unsur berikut yang membentuk ikatan kovalen. Nah, ini soalnya mirip nih ya. Ibu akan lengkap. Karena mirip, ini juga mirip, tinggal dicari saja non-logam, non-logam. Nah, nomor 6. Di antara senyawa berikut yang bukan molekul kovalen polar. Ini tanggung sebentar. Ini bisa ya. Oke. Nggak mau turun dia. Oke, ini aja pilihannya. Pertanyaannya yang bukan kovalen polar. Pilihannya ini. Yang bukan kovalen polar berarti yang dicari adalah yang Non-polar. non-polar. Salah ini soalnya. Semuanya polar ini. Ini pilihan jawabannya NaCl. NaCl itu juga heteropolar ini. Mungkin arahnya mau ke sini tapi nggak cocok juga ini. Ibu ganti saja. Ini lebih tepat. Nah, jawabannya adalah yang non-polar. Jawabannya jadi yang Cl2. Cl2. Oke, lanjut. Yang paling polar mana? Di antara senyawa berikut yang paling polar. Paling besar. Oh, ini harus ada data ya. Ingat ya kemarin. Harus ada data ke elektronegatifan. Boleh saja sih melihat data ke elektronegatifan. Nah, dicari yang selisihnya paling apa? Paling besar. Paling besar. Ya. Ini Bu nggak ada HF. datanya. Ini sih persis yang kemarin soalnya ya. Jadi jawabannya mungkin HF. HF. Posisi paling atas, paling kanan. Ya, karena selisihnya paling besar. Kalau kemarin nggak ada pilihan HF-nya. Oke, lanjut. Di antara senyawa berikut yang dapat membentuk ikatan hidrogen adalah ada HF, NH3, H2O, HCl. Yang mana? Kita tentukan dulu. Ikatan hidrogen itu bisa terbentuk dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, N, dan O. Nah, jadi pilihannya 1, 2, dan 3. Terus titik didih HF lebih tinggi daripada HCl, benar ya? Hal ini disebabkan karena antara molekul HF terdapat ikatan Hidrogen. Oke. Nah, ini digambar. Apakah ini mengikuti aturan oktet atau tidak? Kecuali yang mana kira-kira nih? Bisa kelihatan ini. CL5. PCl5, benar. Senyawa yang tidak membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya adalah, cari yang memiliki ikatan hidrogen dulu. Yang kemarin dicontoh sudah ada semuanya ini. Yang mana? N mengikat H, ini pasti hidrogen ya, karena seperti NH3 ini. Berarti ini juga ikatan hidrogen. O dengan H, ini hidrogen.
NH4OH dengan H. Nah, yang tidak ini. Karena dia itu gini strukturnya. Ya, ini mungkin O ini tidak berikatan dengan H, tapi dia berikatan dengan C. Maka ini tidak memiliki ikatan hidrogen. Bagaimana tahu rumusnya begini, Bu? Belum belajar. Ya, oke. Ini belum belajar. Nanti akan tahu ya di kelas 11 atau 12. Sementara ini tambahan saja ya. Jawabannya bisa dilihat seperti ini. Jadi ini namanya adalah senyawa etanal. Etanal. Ada metanal. COH. Aku kasih tahu aja ini oh ya. Ini metanal, nama lainnya adalah formalin. Pernah dengar formalin? Pernah, Bu. Nah, barusan. Enggak. Formalin itu dipakai oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, dipakai untuk pengawet makanan, padahal tidak boleh. Formalin itu dipakai untuk mengawetkan preparat anatomi, misalnya pada binatang-binatang laut untuk pembelajaran di biologi untuk spesimen. Itu diawetin dengan formalin, tapi ada yang menggunakannya untuk makanan bakso, tahu, kayak gitu. Itu berbahaya karena kita tidak boleh mengkonsumsi formalin. Oke, lanjut. Ya, ini enggak usah, bisa ini materi yang kemarin sebelumnya. Ini juga sifat masih periodik unsur. Nah, kayak gini. Di antara berikut ini yang cenderung melepas 2 elektron. Berarti kan membuat konfigurasi elektron ya. Kemudian yang cenderung melepas 2 elektron yang mana? Cari yang elektron valensinya 2. Itu. Tadi Ibu mau menunjukkan soal yang berhubungan dengan bentuk molekul. Oh, ini ada lagi. Diketahui gambar ini adalah rumus elektron untuk HNO3 menurut Lewis. Maka ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? Yang mana? Kovalen koordinasi. Kelihatan. 4. Yang mana? 4. Ya, 4 atau 3? 4. 4. Yakin ya, karena O-nya tidak nyumbang. Untuk menjadi oktet di sini ini oktet juga, tapi dengan cara O-nya nyumbang. Dipakai bareng. Nah, N-nya sekarang menjadi oktet. Ya, pas. Tuh, nomor 4. Lanjut. Ini tentu bisa. Nah, ini bentuk molekul IF3 adalah apa? Kita lihat atom pusatnya ya, caranya begitu. I golongan 7. Kita gambar. I golongan 7 berarti ada 7 elektron valensi, kemudian 3 mengikat F. Saya buat yang 3 dulu. Ini mengikat F. Berarti seperti ini. Gitu. Padahal I golongan 7A memiliki 7 elektron valensi. Baru 3 ini yang dipakai berikatan dengan F. Berarti masih sisa berapa? 4. 4 itu adalah 2 pasang. Ini. Berarti ada 3 PET dan 2 PEB. Nah, lihat di tabel. Ini bentuknya apa? Bentuknya
Planar T. Planar T. Planar T. Iya, benar. Planar T. Polar atau non polar? Polar. 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 Walaupun nggak ditanya, kita tahu ya. Sekarang nomor 23. XCl3 mempunyai momen dipol sama dengan 0. Berarti simetris. Bentuk molekulnya adalah apa? Segitiga planar. Segitiga planar. Oke. Unsur P nomor atom 15 bersenyawa dengan unsur Cl membentuk PCl3. Banyaknya pasangan elektron bebas dan pada atom pusat dalam senyawa PCl3 adalah berapa? Satu. Tadi sudah ada gambarnya. P mengikat Cl3 buah, masih sisa sepasang. Nah itu. 25. Suatu molekul mempunyai 4 pasang elektron di sekitar atom pusat. 2 diantaranya adalah PeB. Maka bentuk molekul yang paling mungkin adalah, jadi misalnya ini adalah X memiliki 4 pasang elektron, gini. Nah ternyata 2 diantaranya adalah kosong ini. Tidak dipakai berikatan. Nah ini berarti dengan atom lain, misalnya ini Y. Gitu. Maka bentuk molekulnya apa? Bentuk V. Bentuk V. Karena kuncinya di sininya ya. Pasangan elektronnya 4. Kalau pasangan elektronnya 4 itu induknya, bentuk dasar awalnya adalah tetrahedral. Jadi ketika ada PeB, salah satu atau 2, maka bentuknya akhirnya tetap ini V. Tidak mungkin linier, tidak ada lurus, tidak mungkin. 26 masih ini. Suatu senyawa memiliki jumlah domain elektron ikatan 3 dan domain elektron bebasnya 0. Domain elektron itu maksudnya pasangan elektron. Jadi jumlah Pe-nya ada 3, PeB-nya 0. Berarti kalau jumlahnya 3, PeB-nya 0, berarti PeT-nya berapa? 3. 3. Maka bentuknya apa? Segitiga datar. Segitiga datar. Tuh. 27. Ini gaya antar molekul. Gaya yang terjadi antara molekul HCl dengan molekul HCl lain disebut apa? Gaya tarik menarik dipol. Tarik menarik dipol. Iya, dipol-dipol. Tuh. Gaya dispersi pada molekul nonpolar terjadi akibat adanya apa? Dipol sesaat. Dipol sesaat, tapi ini dipol dengan dipol sesaat. Ada lagi imbasan dipol permanen. Ini hampir sama nih jawaban ini nih. Ini kalau kalimatnya itu dipol sesaat, nah ini ya maksudnya gitu. Nanti saya cari sumber soalnya ini. Gaya dispersi pada molekul-molekul nonpolar terjadi akibat adanya, ya memang ini sih ya, yang ada kata dipol sesaatnya. Ya, harusnya ini dipol
Dipo sesaat, dipo sesaat. Kata berulangnya gitu mestinya, bukan dipo sesaat. Oke ya, ini yang penting ngerti maksudnya. Nanti kalau di soal tidak akan seperti ini, membingungkan ini. Oke, selesai soalnya habis sampai 28. Untuk soal lainnya insya Allah bisa gampang, bisa dipelajari. Insya Allah 10.5 udah siap nih, karena materi udah semua, latihan juga udah banyak. Tinggal diulang-ulang, kalau ada yang belum jelas boleh wapri. Jangan takut-takut. Mendingan wapri sebelum ulangan dibandingkan setelah ulangan udah nggak mengubah nilai ya. Nah, kalau sebelum ulangan kan bisa bagus nanti nilainya. Mudah-mudahan. Recording stopped. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kencang banget suara belnya, ya.